Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Istiqomah membawa kepada keberkahan. Istiqomah membawa berkah. Ini tema yang diberikan Bu Nyai kepada saya. Jalan lurus yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah untuk kami jalan lurus-Mu, tempuhkan untuk kami. Sebab hidayah itu ada dua, ada hidayah dilalah, ada hidayah taufik. Yang dari Allah hidayah taufik dan hidayah dilalah. Tapi yang dari manusia, kalau kita sebut Nabi Muhammad Al-Hadi, sang penunjuk jalan, sang pemberi hidayah, maka yang dimaksudkan dengan Al-Hadi dalam diri Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk adalah yang dimaksudkan hidayah dilalah, hanya sekedar memberitahu jalan. Selebihnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang kau kehendaki, akan tetapi hanya Allah lah satu yang dapat memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Kita minta dalam tiap sholat kita keistiqomahan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tempuhkanlah untuk saya jalan istiqomah. Mustaqim, jalan yang lurus. Lurus. Kami minta itu ya Allah kepadamu. Dari semua hal yang perlu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah meminta kita untuk membaca doa ini setiap rakaat dalam sholat kita. Dalam sholat itu yang pasti surat yang kita wajib bacakan Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah itu hanya ada satu doa. Doanya adalah minta keistiqomahan. Karena Allah tahu itulah yang paling penting untuk dimiliki seorang hamba. Karena Allah tahu itulah hal terpenting untuk kita memilikinya sebagai seorang hamba, keistiqomahan dalam jalan kebaikan. Ditempuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan kebaikan. Jadi kalau diartikan itu bukan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada saya Allah jalan lurus-Mu. Karena kalau tunjukkan itu siapapun dapat melakukannya. Para nabi-nabi dapat melakukannya, menunjukkan kepada kita jalan lurus. Guru-guru kita dapat melakukannya, para dai, para ulama, para syuyukh. Itu semuanya adalah orang-orang yang dapat menunjukkan kepada kita jalan lurus. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan itu. Ihdinas siratal mustaqim, yang kita minta adalah hidayah bukan dilalah, akan tetapi hidayah taufik. Ya Allah, tempuhkanlah untukku jalan lurus-Mu. Keistiqomahan. Keistiqomahan dalam jalan Allah. Sebab itu hal paling penting, adik-adikku sekalian. Kita perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kita dikaruniai istiqomah dalam jalan Allah, ditempuhkan oleh Allah jalan lurusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menyampaikan surat Al-Fatihah ini, kita doa minta tunjukin jalan lurus. Allah kemudian kasih tahu jalan lurus itu, istiqomah itu jalan yang kayak gimana. Allah nggak kasih tahu siratul Islam, Allah nggak kasih tahu siratus shalah waz zakah wal a'mali salihah, nggak gitu. Akan tetapi Allah kasih tahu siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tempuhkan untuk kami jalan lurusmu ya Allah. Bukan jalan kayak gimana, bukan jalan yang bagaimana. Akan tetapi Allah kasih tahu jalan lurusku adalah jalannya orang-orang yang telah aku beri nikmat. Siapa mereka ya Allah? Dalam ayat yang lain Allah menerangkan isinya an'amta alaihim dengan firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Man yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaik, mereka semuanya ma'alladzina an'amallahu alaihim, bakal dikumpulkan dengan orang-orang yang diberi nikmatnya paling banyak dari Allah Subhanahu wa taala. An'amta alaihim tadin. Siapa mereka ya Allah? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para wali, wasyuhada, para pejuang Islam, para ulama, wassalihin, dan orang-orang saleh. Itu Islam. Saudaraku sekalian, kita ikuti jalan orang-orang yang telah menuju Allah, yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga di dunia sampai nanti di akhirat kita dapat dikumpulkan bersama dengan mereka. Istiqomah dalam jalan taat artinya adalah istiqomah mengikuti Nabi, mengikuti para wali, mengikuti para ulama, mengikuti orang-orang soleh. Itu sebabnya kita perlu untuk belajar di pondok pesantren. Karena dengan belajar di pondok pesantren, kamu jadi berjumpa dengan orang-orang soleh-solehah, orang-orang yang pengen hidup dalam keadaan baik, orang soleh. Dengan bimbingan syuhada, para pejuang-pejuang Islam, para ulama-ulama, para kiai, para bunyai, para ustadz, para ustadzah, yang nanti mereka ini akan membawamu kepada as-siddiqin. Kamu kenali para ulama, ulama-ulama tersebut akan mendekatkanmu kepada para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kamu gimana kenal sama Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kalau enggak karena kamu mendengarkan kisah-kisah yang disampaikan oleh para ulama? Kamu bagaimana bisa kenal sama para wali-walinya Allah kalau tidak dengan kamu mendengarkan, duduk mengaji dari para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala? Dan sesudah kamu mengenal para wali, kamu pun tentu saja akan jadi kenal sama pemimpin para wali, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini jalannya. Ini jalannya. Karenanya teman-teman saya sekalian, orang kalau menuntut ilmu tuh
itu pekerjaan paling dibenci sama setan. Saya pernah lagi di Daruz Zahra dari Hadramaut, Yaman. Ada beberapa permasalahan di pondok kami waktu itu yang sampai kemudian Sayyidil Habib Umar bin Hafid memberikan tausiah kepada kami. Beliau mengatakan, apa yang terjadi pada kalian saat ini itu adalah karena setan hasut sama kalian. Tidak ada yang lebih dihasutin sama setan daripada orang-orang yang sedang giat menuntut ilmu agama. Setan paling sebel sama mereka. Jadinya digodain macem-macem. Kamu kalau belajar di pondok pesantren nanti susah dapat pekerjaan. Kamu nanti kalau belajarnya di pondok pesantren nanti kamu nggak bisa dapat jabatan. Kamu kalau belajarnya di pondok pesantren nggak keren. Kamu kalau belajarnya di pondok pesantren yang kamu pelajarin ilmu agama nggak akan bisa bawa kamu kemana-mana. Kamu nggak gaul, kamu terbelakang, kamu menjadi orang-orang yang ketinggalan. Zaman ini semakin maju. Kalau kamu nggak belajar seperti yang dipelajarin orang-orang yang ada di luaran sana, kamu hanya akan tertinggal. Kamu lupa yang punya alam semesta ini siapa? Kamu lupa alam semesta ini punyanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu. Jangan sampai setan membuatmu lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemilik alam jagat raya dan pemegang nasibmu, Dek. Tentang akan jadi siapa kamu di masa depannya, siapa yang bisa tahu? Tapi saya kasih tahu, kalau Allah berkenan menerimamu, kalau Allah lihat kamu berusaha meski tertatih-tatih, meski terpincang-pincang, meski jatuh bangun untuk menempuh jalan lurusnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu terus berusaha untuk menghafalkan hadisnya Nabi Muhammad, menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, mempelajari bahasa Arab karena itu merupakan bahasa dasarnya Islam. Kamu pun dengan giat mempelajari syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pun akan cinta padamu, Allah pun akan sayang kepadamu. Sebab Nabi Muhammad, yang disampaikan Nabi Muhammad alaihissalam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Orang kalau dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berkenan menerima orang tersebut, yufaqihu fiddin, akan diberi padanya pemahaman agama. Sampai kemudian meski jatuh bangun, meski tertatih-tatih, meski terpincang-pincang, kamu terus istiqomah belajar ilmu agama, Allah pun cinta padamu. Dan kalau Allah sudah cinta padamu, Dek, yang lain bisa apa? Kalau Allah sudah cinta padamu, yang lain ngaruh apa dalam hidupmu? Apa sih yang kamu cari? Kalau yang kamu cari sekedar harta, kamu harus tahu yang bagi harta, yang bagi rizki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemilik harta, pemilik rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang aja yang pada salah alamat. Alamat rezeki adanya pada Allah. Kalau ada orang nih, saya mau pergi umroh naik pesawat yang menuju Amerika, sampai apa enggak kira-kira? Hah? Sampai apa enggak? Enggak sampai. Kenapa gitu?
karena dia tidak menuju kepada alamat yang sebenarnya. Orang itu kalau mau nyari apa-apa, nyarinya sesuai alamat, biar sampai saya kasih tahu, Dek, alamatnya rezeki itu adanya pada Allah. Huwar Razzaq, kata Allah, Dzul Quwwatil Matin. Allah lah satu sang pemberi rezeki, dialah satu sang pemilik kekuatan sejati. Karenanya yang istiqomah di jalan Allah, sisanya mengenai masa depanmu, pastikan Allah akan mengaturnya. Saya ingat salah satu ucapan Mbah Mun. Mbah Mun pernah bilang, itu dulu pernah ada perkumpulan santri, orang tua santri. Di acara tersebut, acara untuk orang tua santri gitu, Mbah Mun bilang, kalau kamu lihat sesudah mondokin anak, kamu lihat rezekimu kok seret. Kalau kamu lihat sesudah mondokin anak, rezeki kamu kok seret, sampai mau kirimin anak aja kamu susah, sampai mau buat makan hari-hari kamu susah. Ambil balik anaknya, karena pasti anaknya belajarnya nggak bener-bener, nggak sungguh-sungguh. Kenapa gitu? Sebab terhadap para penuntut ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jaminan secara khusus terhadap rezekinya lebih daripada jaminan orang mukmin yang biasa. Hamba Allah yang biasa aja, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada sesuatu melata di atas muka bumi melainkan wajib bagi Allah untuk memberikan rizki padanya. Dan Allah tahu di mana tempat tinggalnya, di mana dia berasal, di mana sekarang dia sedang berada. Mustaqar sama mustauda, Allah tahu semuanya. Allah tahu tempat asli saya ada di mana, Allah tahu sekarang saya beradanya di mana. Rezekinya nggak akan pernah salah alamat. Rezeki saya hanya akan sampai kepada saya. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluk. Dek, kamu nggak usah pusing-pusing mikirin rezekimu nanti kalau kamu umur 25 tahun. Kamu nggak usah pusing-pusing nanti kalau masa depan saya gimana, saya kalau saya cuman belajar di pondok pesantren nanti saya nggak dapat begini, nggak dapat begitu. Nggak usah pusing. Gajah nggak pernah sujud aja gemuk-gemuk. Kecoa nggak pernah facial pada glowing. Nggak usah khawatir urusan rezeki, Dek. Nggak usah khawatir. Ini terhadap semua makhluk aja Allah akan sampaikan rezeki mereka kepadanya. Apalagi kepada orang mukmin. Orang mukmin, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah akan selalu ada jalan keluar bagi setiap permasalahannya, dan akan diberi Allah rezeki dari arah yang bahkan tidak dia sangka-sangka. Orang mukmin biasa terhadap para penuntut ilmu rezekinya lebih-lebih lagi. Jaminan rezekinya lebih jelas lagi. Jadi gak usah khawatir urusan rezeki. Kamu deketi Allah, kamu sambungkan diri kamu sama Allah, kamu persembahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan urusan rezeki apalagi yang lain-lainnya semuanya akan sampai kepadamu dengan cara-cara yang paling indah. Gak usah sibuk-sibuk mikirin jodoh, Dek. Semuanya juga tahu jodoh tuh adanya di tangan Allah. Gak usah khawatir. Kan ada istilahnya tuh,
garam di laut, asam di gunung. Kebalik, asam di gunung, garam di laut. Di bumbu rujak ketemu juga. Iya kan? Kalau udah jodoh nggak kemana pasti ketemu juga. Tenang aja, tenang aja, tenang aja. Dan saya sampaikan kepada adik-adik di sini, walaupun saya yakin saya husnudzon, insya Allah nggak ada yang kayak begitu. Tapi dek, pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodoh. Saya sih mau husnudzon ya. Saya husnudzon nih adik-adik nih nggak ada nih yang pacaran. Semoga Allah tidak menjadikan saya kecewa dengan persangkaan saya. Saya punya persangkaan santri nggak ada yang berani melakukan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau pacaran nggak mendekatkanmu kepada jodoh. Ada berapa banyak orang pacarannya sama siapa, kawinnya sama siapa? Bukan begitu? Iya. Nggak ada. Pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodoh. Apalagi pacaran tidak mendekatkanmu kepada kebahagiaan hidup rumah tangga. Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Ustazah, kan pacaran biar kenal nih sama orangnya, jadi kita nggak salah pilih. Jadinya saya bisa tahu nih orang ini cocok apa enggak sama saya. Jadi kalau nikah nanti saya nggak nyesel gitu. Ya ampun dek. Saya sering banget dengar para istri curhat, padahal dia ustazah waktu pacaran sama saya. Kayaknya tuh dia bilang gak ada perempuan cantik selain kamu. Sekarang ustazah begitu dan nikah sama saya 5 tahun, dia bilang semua perempuan cantik selain kamu. Yang bermula dengan aku tak sanggup hidup tanpamu, berakhir dengan aku tak sanggup hidup denganmu. Pacaran. Kenapa bisa begitu ya ustazah? Zayyana syaitanu lahum a'malahum. Allah mengatakan dalam Al-Quran, setan itu menghias-hiasi yang jelek-jelek jadi kelihatan cakep. Karena orang kalau lagi pacaran, kata Nabi Muhammad, tidak berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah kamu udah tahu kan? Kamu udah tahu. Kamu udah tahu. Makanya jangan. Nggak usah pusing mikirin jodoh. Nggak usah. Nggak usah. Udah diatur dari atas langit sana. Biarkan Allah aja yang ngatur. Jangan kamu libatkan setan dari sejak awal pernikahanmu. Sebab setan enggak akan mau dia untuk cabut dari sesuatu yang memang dia sudah diundang sebelumnya. Kamu setiap pacaran berduaan sama laki-laki itu kamu kok lagi ngundang setan. Kita ketemuan yuk. Kamu kirim WA ke pacar kamu. Itu yang terkirim bukan cuma nama pacar kamu doang, tapi sama setan juga. Dijawab tuh, oke, sama pacar kamu dan sama setan juga. Jadi saat berdua-duaan sebenarnya nggak pernah berdua kamu. Yang ketiganya adalah, makanya begitu habis selesai nikah, setan yang itu sekarang berubah, tujuannya adalah untuk memisahkan keduanya. Sebab kalau orang belum nikah, setan berusaha untuk mendekatkan dia kepada perzinaan. Sementara kalau udah orang menikah,
tujuan setan adalah justru memisahkan keduanya. Jangan mau begitu adik-adikku sayang, jangan aja. Udah nggak usah repot-repot urusan jodoh. Tenang aja dek, kalau udah jodohnya nggak akan kemana. Saya baru tahu mukanya suami saya sesudah akad nikah. Baru tahu saya, oh ini dia suami saya. Untung aja cakep. Saya sih nggak nyesel, nggak tahu dia. Masya Allah, nggak pakai, jangankan pacaran, perkenalan pun nggak tahu saya muka dia kayak gimana, dia juga nggak tahu bininya kayak gimana, kayak beli kucing dalam karung. Teman-teman sekalian, nggak saling kenalnya udah langsung aja. Dari awal tidak kami inginkan setan untuk masuk dalam rumah tangga kami. Biarkan Allah dan Rasulnya yang ikut campur dalam rumah tangga kami. Tak kami biarkan setan mencampuri rumah tangga kami. Gitu seharusnya. Gitu seharusnya dek. Siapa yang mau nyontoh? Insya Allah. Jadi ustazah pacaran haram? Enggak. Pacaran tuh halal, sunnah bahkan sesudah akad nikah. Kalau kamu udah akad nikah silahkan pacaran sama dia. Silahkan apaan aja yang kamu mau kerjakan silahkan. Tapi sesudah akad nikah, kalau belum akad nikah jangan melibatkan setan dalam kehidupan kamu dek, jangan, nanti hanya akan ada penyesalan dalam kehidupan kalian. Sekarang kalian belajar di pondok pesantren, saatnya untuk istiqomah menjalankan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah terdapat segala keberkahan dalam kehidupan. Ngikutin jalannya ulama, ngikutin jalannya para wali di depan mereka, ngikutin jalannya baginda Nabi besar Muhammad. Apa sih jalannya mereka? Guru saya Habibana Zain bin Smith Madinah, kita doakan semoga beliau semakin dipanjangkan umurnya, semakin disehatkan badannya. Kita doakan bersama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau kerasan di atas muka bumi ini sehingga terus dapat memberkahi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat mengikuti jalannya insyaallah. Habib Zain bin Smith, penulis kitab At-Taqrirat As-Sadidah, jika mungkin teman-teman pelajari, beliau mengatakan tariqatuna thalathah, jalan kita nih, jalan kami, jalan kita, para ulama, para wali, kemudian di depannya para nabi, paling depannya pegang bendera baginda Nabi besar Muhammad. Siratal mustaqim yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi doa yang kita baca minimal 17 kali tiap rakaat kita baca dalam sehari semalam. Jalan tersebut siratal mustaqimnya ada pada 3 hal. Yang pertama al-ilm, ilmu. Yang kedua al-amal, amal saleh. Dan yang ketiga nadhafatul qulub, bersihnya hati. 3 hal itu adik-adik, istiqomahlah di dalamnya. Yang pertama menuntut ilmu. Ayo belajarnya yang benar, biar nggak banyak nyeselnya dek. Saya mondok 12 tahun, saya seneng belajar. Kalau saya ditanya ustazah, apa yang Ustazah Halimah sesali sewaktu belajar di pondok pesantren? Saya menyesali
kemalasan saya. Padahal saya itu rajin belajarnya. Bukan karena rajin, tapi saya senang belajar. Saya senang baca kitab. Akan tetapi namanya santri, kadang-kadang ada saatnya malas, ada saatnya ogah-ogahan, ada saatnya kepikiran sesuatu, ada saatnya sumpek, ada saatnya ini, saatnya itu. Dan saat-saat itulah yang saya sesali. Andai dulu saya belajar lebih giat lagi, andai saya dulu mempergunakan waktu lebih ketat lagi, pastilah yang saya dapatkan dari ilmu lebih banyak lagi dan lebih berkah lagi. Nyesel. Sama halnya dengan orang-orang sekarang tuh, nggak ada di antara mereka. Ya, adik-adik kau tanya sama orang tuanya, apa sih yang mereka sesali dalam hidup? Yang mereka banyak sesali itu kenapa dulu pacaran, apalagi kalau pacaran terus ganti-ganti pacar, waktunya terbuang sia-sia. Pacaran 5 tahun ternyata dia bukan jodohmu, 5 tahun kamu jagain jodoh orang lain. Kesian, kesian. Mana sering nangis. Kesian banget. Orang kalau lagi pacaran tuh sering banget nangis. Nangisnya pula pakai nutupin bantal. Saya nggak ngerti kenapa kalau nangis harus tutupan bantal. Ada lagi tuh, kalau yang tinggalnya nggak di pondok pesantren, kalau nangis di balik pintu, ngapain coba? Nangis di balik pintu. Masya Allah. Menyesal karena kurang istiqomah menjalankan ketaatan, menyesal karena kurang banyak waktunya belajar. Adik-adikku sekalian, masa-masa belajar itu dek sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang luar biasa. Dulu para ulama-ulama kita, mereka hidup dengan kitab mereka dan sungguh-sungguh. Bukan hanya dulu, sekarang pun seperti itu. Di kota Tarim, Hadramaut, Yaman sana itu, ya Allah, ya Allah, orang-orang dengan ilmu-ilmu mereka, perempuan-perempuan bahkan dengan pemahaman-pemahaman mereka, yang laki-lakinya juga. Saya bulan Ramadan, sebelum Ramadan tahun ini ke kota Tarim Hadramaut Yaman, saya berkunjung ke rumah para hubabah-hubabah, perempuan-perempuan tua di sana untuk minta doa gitu kan. Setiap kali saya pulang dari rumah orang tersebut, dari rumah orang yang saya datengin di kota Tarim, saya dapat hadiah. Apa hadiahnya? Kitab. Kemudian saya liatin kitabnya, ketika dikasih, "Nih Halimah, hadiah buat kamu." Saya bilang, "Ini apa?" "Ini kitab yang ditulis suami saya." Ada lagi, "Ini kitab yang ditulis anak saya." Ada lagi, "Ini kitab yang ditulis ayah saya, orang tua saya." Masya Allah, Masya Allah. Berapa banyak orang-orang di sana itu yang sibuk mereka dengan ilmu hingga sampai melahirkan kitab-kitab yang kemudian dapat memberi kemanfaatan kepada lebih banyak umat Islam yang membaca kitab tersebut. Ilmu, teman-teman, ilmu. Yuk belajar yang benar. Dengan ilmu kamu tuh jadi ngerti. Ilmu itu kayak cahaya. Orang kalau masuk ke dalam satu ruangan gelap gulita, nggak ada cahaya, nabrak-nabrak. Jalan sebentaran kepentok kulkas, jalan lagi kemudian nabrak pintu, jalan ke sana lagi nabrak ini nabrak itu, terus begitu. Ilmu itu adalah cahayanya. Dengan ilmu kita jadi tahu harus mengerjakan apa di waktu kapanpun. Saya banyak dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan, banyak, nggak bisa saya hitung, banyak, luar biasa. Merasa kurang pantas
untuk segala kenikmatan-kenikmatan tersebut, tapi Allah mengaruniakannya. Di antara kenikmatan terbesar yang saya rasakan dalam kehidupan sesudah nikmatnya iman Islam, sesudah nikmatnya iman dikaruniai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat punya guru-guru. Selain daripada itu, salah satu dari nikmat yang paling saya syukuri adalah saya kalau buka Quran, saya baca Quran, saya ngerti maknanya. Enggak semua, tapi banyak. Ketika saya baca, saya ngerti ceritanya, saya paham maknanya. Ya Allah, indah sekali hidup ini. Makasih ya Allah, makasih ya Allah. Manis. Ilmu ini manis teman-teman. Ilmu agama ini nikmat luar biasa. Bingung-bingung apa yang harus dilakukan, baca Quran, buka Quran, dapat jawabannya. Ia adalah sumber kehidupan. Ia adalah muara segala ilmu. Kamu belajar di pondok pesantren, kamu lama-kelamaan akan ngerti banyak dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengannya kamu akan tahu bahwa nikmat yang ada di atas muka bumi ini, nikmatnya harta, nikmatnya pakaian, nikmatnya makanan, nikmatnya kehidupan rumah tangga, enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmatnya ilmu. Belajar yang benar. Belajar yang benar. Kalian dengan belajar di pondok pesantren, belajar sungguh-sungguh, kalian memiliki kesempatan untuk menjadi hamba yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatu. Jutaan perempuan-perempuan seumuran kalian yang ada di luaran sana sibuk nyari jogetan terbaru buat TikTok. Jutaan perempuan-perempuan seperti kalian di luaran sana ini sibuk mencari-cari ilmu yang akan membuat mereka bisa mendapatkan rezeki, bisa mendapatkan pekerjaan yang memungkinkan mereka mungkin untuk berkehidupan dengan kehidupan yang lebih layak. Jutaan perempuan-perempuan semacam kalian, seumuran kalian di luaran sana sibuk pacaran, sibuk mengerjakan dosa, buka-buka aurat, tampil di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, merayu-rayu laki-laki hanya untuk mendapatkan uang. Akan tetapi Allah memilih kalian. Kalian tidak disibukkan kecuali dengan mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tiap lelah kalian, dalam tiap sumpek kalian, dalam tiap rasa sedih kalian karena jauh dari orang tua, kalian hanya perlu menengadahkan tangan dan bermunajat kepada Allah. Ya Allah, lihatlah aku hambamu. Di antara kawan-kawanku yang sibuk mencari dunia, aku sibuk mencarimu ya Allah. Di antara mereka yang mempelajari dunia, aku sibuk mempelajari Engkau sang pemilik dunia. Ya Allah, di antara mereka yang sibuk mencari-cari cinta manusia, ya Allah, saya hambamu sibuk mencari-cari cintamu ya Allah. Jangan halangkan saya darimu, jangan halangkan saya dari rahmatmu
lihat saya ya Allah dan cintailah saya. Dek, kalian mempelajari ilmunya Allah di pondok pesantren, kalian sangat mungkin untuk dicinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat mungkin dicinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian juga sangat mungkin untuk disayang-sayang sama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, man mata wa huwa fi talabil ilm, laisa baini wa bainahu illa darajatun nubuwah. Siapa yang lagi menuntut ilmu kemudian meninggal dunia, belum sempat jadi ulama, belum sempat jadi perempuan yang dapat mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain, dia udah keburu ajal datang menjemputnya. Kata Nabi Muhammad, dia akan bersama denganku, hanya saja terpaut aku adalah nabi dan dia bukan. Laisa baini wa bainahu illa darajatun nubuwah. Menjadi penerus Nabi Muhammad, menjadi orang yang punya cita-cita yang sama dengan cita-citanya Nabi Muhammad, ingin mengemban tugas dakwah, pengen bisa mempelajari ilmu, ilmunya sesudah kita kuasai, kita ajarkan kepada orang lain. Kalian layak dicinta sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang kalian lakukan di pondok pesantren ini semuanya pantas buat bikin Nabi Muhammad tambah sayang. Di pondok pesantren kan kegiatannya selain belajar, sholat berjamaah, betul? Apalagi? Kegiatannya baca zikir berjamaah, betul? Baca maulid, baca sholawat, baca doa, baca. Kegiatannya semuanya sesuatu hal yang pantas untuk menjadikan kalian umat yang dicinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kalau udah sayang sama seseorang, Nabi Muhammad akan bertanggung jawab dengan orang tersebut. Tenang, saya pernah dengar salah satu ucapan dari guru saya Hubabah Maryam, istri dari Habib Zain bin Smith, yang saya sedang sampaikan ucapan beliau saat ini. Hubabah Maryam dulu pernah bilang, Halimah, jangan segan, jangan ragu-ragu untuk kamu ngurusi urusan umatnya Nabi Muhammad. Kamu belajar, kamu mengajar, ngurusin umatnya Nabi Muhammad. Kamu belajar buat bikin kamu jadi ngerti caranya jadi umat Nabi Muhammad yang benar, yang bagus, yang ngikutin jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Hubabah Maryam, nggak usah sungkan, nggak usah ragu Halimah, jangan malas buat ngurusin urusannya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang nak, kamu urusin urusannya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad yang akan mengurusi urusanmu. Dengan syafaat beliau, urusan kamu akan diurusi sama Nabi Muhammad. Dan beneran, nggak usah ada yang dikhawatirkan teman-teman saudaraku sekalian. Kamu ada di jalan ini, jalan belajar dan mengajar, lihatlah segala urusan-urusanmu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena kamu menjadi seseorang yang pantas disayang-sayang sama Nabi Muhammad. Kalau buat saya sih, disayang sama Nabi Muhammad, disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya nggak peduli orang lain mau sayang apa enggak sama saya. Disayang sama Allah, disayang sama Nabi Muhammad, saya nggak peduli pandangan orang pada saya. Maka adik-adik saudaraku sekalian, belajar yang sungguh-sungguh. Dengan kamu belajar, kamu memungkinkan dirimu untuk menjadi seorang hamba yang dicinta sama Allah, disayang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warathatul anbiya. Pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama yang ngerti ilmu. Dan dek, jujur aja nih ya, kita nih perempuan, saya banyak bepergian keluar luar kota, bahkan keluar luar negeri untuk berdakwah, untuk bercerita tentang Islam, untuk menyampaikan tentang syariat agama ini, untuk mengingatkan orang tentang Allah, mengingatkan orang tentang Nabi Muhammad. Ada banyak sekali daerah-daerah yang kekurangan para ustadzah. Ada banyak banget tempat-tempat di mana perempuan-perempuan muslimah di sana kesulitan buat tanya, saya keluar darah tanggal sekian, apakah saya haid atau istihadah? Mereka bingung, nanyanya mesti kemana. Ada banyak orang-orang di atas muka bumi ini, banyak daerah-daerah di Indonesia ataupun bahkan di luar-luar negeri juga, rumah tangga yang nggak ngerti suami saya ngomong kayak begini, sudah jatuh talak atau belum, dan mereka nggak ngerti mesti nanyanya ke siapa. Akhirnya ada banyak orang-orang yang nggak punya ilmu kemudian menjadi pembicara, menjadi penceramah, yang akhirnya kemudian dianggap sebagai ustadz, dianggap sebagai ustadzah. Orang-orang bertanya kepadanya, dia pun menjawab karena malu ketahuan tidak berilmu. Fa'aftau fadallu adallu, mereka memberi jawaban yang salah, sesatlah orang-orang, dan di orang-orang tersebut juga menyesatkan orang lain. Kesalahan umat ini adalah karena kurangnya orang-orang berilmu yang menyampaikan sesuai dengan ilmu. Ayo dek, ayo, yuk kita bantuin dakwahnya Nabi Muhammad, kita bantuin agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intan surullah yansurkum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Gak usah ragu-ragu. Jangankan harta apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhinya selagi kamu mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan menyampaikan ilmu Allah kepada hamba-hamba Allah. Jangan tunda waktu, belajarlah sungguh-sungguh. Belajarlah sungguh-sungguh ilmu. Yang kedua, istiqomahnya tuh selain daripada ilmu juga amal. Kamu udah tahu ilmunya, amalin, praktekin, jangan tinggal. Jangan tinggal. Sholatnya yang bagus, ibadahnya yang bagus. Sholat berjamaah jangan tinggal deh. Di pondok pesantren nih kan diadakan sholat berjamaah, tapi banyak di antara santri-santri yang kalau pulang sholatnya sendirian aja. Saya suka dapetin itu. Saya juga dulunya begitu. Kalau di pondok pesantren sholatnya berjamaah, tapi kalau udah pulang udah tuh masing-masing aja sholatnya gitu. Kayak yang ngapain nungguin orang mau sholat gitu. Sampai akhirnya di Tarim juga saya banyak belajar tentang bagaimana seharusnya sholat berjamaah dilaksanakan. Saya pernah dapati ada seorang perempuan, dia cerita, saya kemarin ini nggak enak makan
Seharian saya nggak enak makan. Saya nangis panjang hari. Saya tanya, kenapa gitu Baba? Soalnya kemarin waktunya Isya saya sholat sendirian, nggak punya temen buat sholat berjamaah. Menangis panjang hari karena terlewat sholat berjamaah. Masya Allah, Masya Allah. Salatul jamaah tafdhul salatul fard bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih daripada orang salat sendirian 27 kali lipat. Makanya begitu nikah, saya ditanya sama suami saya, apa permintaan kamu dari saya? Saya bilang saya nggak mau salat sendirian. Kita harus selalu salat berjamaah. Dia bilang itu aja. Ya itu aja. Alhamdulillah, sampai dengan sekarang kami masih berusaha terus untuk sholatnya dengan berjamaah. Bahkan kalau dia pulang terus dia belum sholat, saya sudah sholat sekalipun saya akan menemani dia untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dia pun juga begitu. Kalau saya pulang misalnya kesorean atau kemalaman dan saya belum sholat, dia udah sholat, saya akan minta dia untuk menemani saya sholat berjamaah. Dia tidak keberatan, alhamdulillah, untuk menemani saya sholat berjamaah agar sholat saya tidak sendirian. Saudaraku sekalian, Habib Umar bin Hafid mengatakan, Nabi Muhammad tuh sholatnya berjamaah. Tidak diriwayatkan ada satu sholat pun dilaksanakan Nabi dengan sendirian. Nabi Muhammad sholatnya berjamaah. Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sholatnya berjamaah. Para ulama-ulama sholatnya dengan berjamaah. Orang-orang soleh sholatnya dengan berjamaah. Kalau kamu baca kitab I'anatul Talibin di bab tentang sholat jamaah, ada bahasa hum ya'uzun, mereka bertakziah kepada kawannya yang terlewat sholat berjamaah. Jadi kalau ada temennya yang biasa sholat berjamaah barengan, kok waktu itu nggak sholat berjamaah, ditakziahin. Dari pentingnya sholat berjamaah. Habib Umar bilang, Nabi Muhammad sholat berjamaah, para sahabat Nabi Muhammad sholat berjamaah, para wali-wali sholat berjamaah, para ulama-ulama sholat berjamaah. Kamu sholatnya sendirian mau ikutan siapa? Saya ingat Ubabah Maryam almarhumah Al-Haddar bintul Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, istri dari Habib Zain bin Smith. Ketika beliau awal kali datang ke Indonesia, banyak mendapatkan curhat. Biasa kan ibu-ibu kan pada curhat tuh, kalau datang Ubabah gitu kan, pada suka curhat. Datang orang soleh curhat minta doa. Nah kebetulan yang curhat ini nggak bisa bahasa Arab, Ubabahnya nggak bisa bahasa Indonesia. Jadilah saya harus menjadi dua mata selain dari empat mata mereka itu. Jadilah saya tahu permasalahan hidup rumah tangga orang di saat saya baru aja menikah, baru 2 bulan 3 bulan waktu itu. Dari semua permasalahan rumah tangga orang, di antara pertanyaannya Hubabah kepada mereka, kamu sholat di rumah berjamaah enggak? Dan semuanya mengatakan hal yang sama, enggak, kami sholatnya sendiri-sendiri. Sesudah nggak ada orang, pas lagi nggak ada orang, saya ada nanya sama Hubabah, apa kaitannya sholat berjamaah dengan keutuhan rumah tangga? Hubabah Maryam bilang, ya Halimah, ma tasma' qaul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu kan pernah dengar hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yusawwuna sufufakum aw la yakhtalifanna qulubakum. Rapikan saf kalian dalam sholat jamaah atau akan bercerai-berai hati kalian. Jika sholat berjamaah safnya nggak bener aja, hati bisa bercerai-berai. Bagaimana pula dengan orang yang tidak mengerjakan sholat berjamaah? Hatinya sulit bersatu. Lagi pula kalau kita nih pondok pesantren di rumah sholatnya berjamaah, Allah akan pandangnya sebagai satu kesatuan. Dan sering saya sampaikan kepada para istri di luaran sana, ini kan juga walaupun saya nggak doain cepet-cepet, tapi saya berharap semuanya juga nanti kelak akan menjadi istri-istri, akan menjadi istri.
Kok nggak ada yang amin ya? Dari seorang laki-laki yang soleh insya Allah. Dan dia dapat menjadi istri yang solehah insya Allah. Para istri yang ada depan-depan saya ini, harap simak dengan baik ini ucapan dari orang-orang soleh, solehah, para guru-guru saya. Orang kalau udah sholatnya berjamaah suami istri atau mengerjakan ibadah-ibadah yang lain bersama-sama, suami istri sedekah barengan, suami istri tahajud di waktu malam, suami istri zikir bersama, suami istri baca sholawatan bersama gitu. Orang yang bersama-sama dalam kebaikan, Allah akan memandangnya sebagai satu kesatuan. Maka mereka yang mengerjakan ibadah bersama-sama akan disatukan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat-ingatin ucapan saya. Suami istri yang sholatnya berjamaah, hatinya akan disatukan Allah, dan yang dipersatukan oleh Allah tak ada kekuatan manapun yang dapat memisahkannya. Ingat-ingat itu. Gak usah takut, kerjain ibadah barengan, gak akan dipisahkan. Gak ada apapun yang bisa memisahkan. Jangankan hanya urusan kecil-kecil ya, kekuatan sihir seluruh dunia gak akan bisa memisahkan orang yang sudah dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuman sekedar pelakor. Gak usah takut. Gak usah takut teman-teman saya sekalian. Caranya ibadahlah bersama-sama. Nah itu adik-adik, amalkan ilmu yang udah kita dapat. Dapat fadilahnya salat berjamaah, amalin. Dapat hadis mengenai bahayanya bohong, tinggalkan bohong. Dapat hadis mengenai, dapat pelajaran mengenai harus beradab kepada orang tua, harus beradab kepada guru, amalkan. Apapun aja yang kamu tahu dari kebaikan-kebaikan, amalkan, usahakan untuk mengamalkannya. Di sanalah terdapat cahaya, sebab katanya seorang ulama, al ilmu yahtif bil amal wa inistajab wa illar tahal. Ilmu akan memanggil untuk diamalkan. Kalau kamu amalkan, ilmunya akan tetap. Kalau enggak, ilmu tersebut akan hilang. Ilmunya akan pergi. Ilmunya bakal pergi kalau kamu tidak berusaha untuk mengamalkannya. Lagi pula, kalau ilmu tersebut kamu amalkan, lebih mudah bagimu untuk menyampaikannya kepada orang lain. Ilmu tersebut akan ada cahayanya, akan ada pengaruhnya kepada orang-orang yang mendengarkannya untuk dapat mengamalkan ilmu tersebut. Jadi istiqomah di jalan Allah adalah dengan satu, dapetin ilmu, belajar yang sungguh-sungguh. Yang keduanya adalah dengan mengamalkan ilmu. Yang terakhirnya, bersihkan hati. Bersihkan hati dari apa? Sekurangnya dari dua hal. Jauhkan hatimu dari kebencian terhadap siapapun. Hati itu punya pekerjaan, dan pekerjaannya hati yang paling besarnya adalah mencintai dan membenci. Karenanya yang harus kamu ingat-ingat deh, nomor satu, hatimu itu dijagain. Jangan biarkan kebencian terhadap siapapun mengotori hatimu. Saya sayang sama kamu, karenanya saya sampaikan padamu, siapapun yang menyakiti hatimu, siapapun yang pernah berbuat salah padamu, siapapun yang pernah mendolimimu, maafkan dia. Saya sayang sama kamu. Ah, enak aja Ustazah kalau saya maafkan. Enak dia dong. Bukan enak dia.
enak di kamu. Sebab kalau kamu tidak memaafkan kesalahan orang, sholat kamu, ibadah kamu tertahan. Kata Nabi Muhammad, salasatun la turfa salatuhum fawqa ru'usihim shibra. 3 kelompok orang sholatnya tidak akan terangkat dari kepalanya 1 jengkal pun. Kalau keangkat aja enggak, bagaimana diterima? Kalau diterima saja tidak, bagaimana dibalas? Tuh, kita tuh kirim WhatsApp ngarepin dibalas kan harus sudah terkirim duluan. Kalau nggak terkirim karena nggak ada sinyal, atau kalau nggak terkirim karena nggak ada pulsa, bagaimana mungkin akan diterima? Kalau diterima aja nggak, gimana mau dibales? Ada urut-urutannya. Nah, ini kata Nabi Muhammad, 3 kelompok orang kalau sholat atau ibadah yang lain nggak akan keangkat 1 jengkal pun dari atas kepalanya. Siapa mereka wahai Rasulullah? Man amma qauman wahum lahu karihun. Siapa yang menjadi pemimpin sebuah daerah atau pemimpin sebuah komunitas dan rakyatnya atau masyarakatnya benci kepadanya karena kezaliman yang dia lakukan. Pemimpin-pemimpin yang zalim, itu sholatnya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin yang nggak disayang merakyatnya, sholatnya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakit, istri yang tertidur malam dalam keadaan suaminya tidak ridho kepadanya. Enggak usah bangun tahajud kalau suamimu lagi marah sama kamu. Enggak usah tahajud nih Ustazah, enggak usah. Ngapain Ustazah? Minta maaf. Minta maaf sama suami. Percuma tahajudnya kalau suamimu belum memaafkan dirimu itu. Minta maaf, minta ridho, baru kerjain ibadah. Sebab selagi suami nggak ridho, sholatmu nggak akan angkat 1 jengkal pun dari atas kepalamu. Dan yang terakhir, ikhwan mutasariman, 2 orang yang sedang bertikai, 2 orang yang sedang nggak akuran. Dalam hadis yang lain, mangkana fi qalbihi syahna, orang yang di hatinya terdapat dendam, belum bisa memaafkan kesalahan orang lain. Itu kalau malaikat rahmat mau nurunin rahmat, mau nurunin ijabah doa, mau menurunkan rasa syukur, sabar, ilmu yang manfaat, keberkahan. Malaikat nih mau menurunkan keberkahan kepada seseorang, akan tetapi orang tersebut belum memaafkan kesalahan orang lain, atau sedang bertikai, sedang musuhan sama salah satu saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Allah bilang sama para malaikat, unduru hatta yasallaha, tunggu sampai pada damai, tunggu sampai mereka pada akuran, baru turunkan rahmatku, baru turunkan ijabah doa, baru turunkan berkah, baru turunkan semua kebaikan-kebaikan tersebut. Hanya akan bergantung antara langit dan bumi karenanya, karena saya sayang sama kamu. Kesian kalau kamu kemudian belajar tapi ilmunya nggak manfaat. Kesian kalau kamu ibadah tapi ibadahnya nggak layak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu terjadi hanya karena kebencianmu terhadap siapapun. Jangan benci siapapun, Dek. Jangan benci siapapun. Allah nggak kasih izin. Satu-satunya yang Allah izinkan kamu untuk membencinya hanyalah setan. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan adalah musuh, jadikan dia musuhmu. Setan aja. Jadi kalau kamu lagi benci sama seseorang, tinggal kamu lihatin aja, dia setan apa bukan. Selagi dia bukan setan, maka kamu tidak diberi izin untuk membenci seseorang. Seperti apapun kesalahannya, maafkanlah. Jelas? Hatimu bersihkan, jangan biarkan punya kebencian. Ustazah, saya emang gak ada yang saya benci nih dari santri-santri, tapi Ustazah, saya tuh benci banget sama ibu tiri saya. Jangan benci siapapun, tidak siapapun. Ingat, tidak ada kejadian apapun di atas muka bumi ini kecuali dengan izin Allah.
kecuali dengan takdir Allah. Kalau kamu tidak memaafkan kesalahan orang, itu sama saja dengan kamu tidak percaya dan tidak ridho dengan takdirnya Allah. Siapa yang gak ridho sama takdirnya Allah, Allah pun tidak ridho kepadanya. Man radiya falahu ridho, kata Nabi Muhammad, wa man sakhita falahu sukhut. Siapa yang ridho kepada keputusan Allah, Allah pun ridho padanya. Siapa yang murka kepada keputusan Allah, marah, protes, gak terima sama takdirnya Allah, Allah pun marah kepadanya. Jangan biarkan hatimu terkotori dengan kebencian. Dan yang terakhir, kalau kamu kepengen hatimu bersih, hatimu indah, cintai hanya yang semestinya dicintai. Taruh dalam hatimu rasa cinta kepada yang semestinya dicintai. Siapa ustazah? Allah nomor satu. Kemudian yang keduanya yang Allah sebutkan dalam ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wassiddiqina wasyuhada wassalihin. Cintai Allah dan cintai siapapun yang dicintai oleh Allah. Cintai Allah dan cintai siapapun yang dicintai sama Allah. Cintai Allah dan cintai orang karena Allah. Cintai Allah, kemudian cintailah kedua orang tuamu karena Allah. Cintai Allah, cintai suamimu nanti, bukan suami orang, karena Allah. Cintai, bagi para ibu yang punya anak, cintai anak-anakmu karena Allah. Cintai menantumu karena Allah. Cintai mertuamu karena Allah. Cintai kakak adekmu karena Allah. Cintai teman-temanmu karena Allah. Cintai guru-gurumu karena Allah. Cintai siapapun yang dicintai oleh Allah. Cintai para ulama-ulama karena Allah. Cintai para ustadz, para dai, para kiai, para bunyai, para ustadzah karena Allah Subhanahu wa taala. Cintai para sahabat Nabi Muhammad. Cintai keluarga Nabi Muhammad. Dan lebih daripada itu semuanya, cintai manusia paling tercinta di sisi Allah, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cintai Nabi Muhammad. Fa innahu nurullah qad ja'akum nurum minallah. Telah datang kepada kalian cahaya dari Allah, namanya Sayyiduna Muhammad. Cahayanya Allah. Hati kamu, kalau kamu taruh di dalamnya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, hati kamu akan menjadi hati yang bercahaya. Hati kamu akan menjadi hati yang bercahaya. Dek, 3 hal ini kalau kamu lakukan, kamu akan menjadi seseorang yang hidup penuh dengan keberkahan. Istiqomah di dalam 3 hal ini akan menjadikan hidupmu penuh dengan kebahagiaan, keselamatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan dalam segala hal. Itu maknanya berkah. Saya nggak punya ilmu banyak, tapi saya merasa ilmu saya berkah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, berkahnya sesuatu itu menjadikan sesuatu tersebut indah. Sayyidah Fatimah usianya ketika meninggal 29 tahun. Tapi lihat bagaimana keberkahan umur menjadikan Sayyidah Fatimah, innaki sayyidah nisa ahlil jannah, sungguhnya engkau wahai Fatimah adalah pemimpin wanita surga. Segala sesuatu kalau berkah jadi indah. Kamu pengen hidup kamu penuh dengan berkah, istiqomahlah. Kalau kamu ditanya istiqomah dalam hal apa? Dalam 3 hal yang telah tadi saya sampaikan. Yang pertama tadi apa, Dek? Yang kedua apa tadi? Amal saleh. Dan yang terakhirnya
bersihnya hati, istiqomahlah di dalam 3 hal tersebut, maka kamu akan lihat keberkahan akan mengiringi langkah kehidupanmu dimanapun saja kamu berada. Saya akan mendoakanmu adik-adikku sekalian, dan juga punya ibu nyai. Mari kita doa bersama. Kita minta pada Allah SWT, semoga Allah berkenan memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Semoga Allah SWT berkenan untuk menempuhkan kepada kita jalan lurusnya. Semoga Allah SWT berkenan menyertakan kita dalam rombongan hamba-hamba terkasih di sisinya. Semoga kelak di hari akhirat nanti Allah menjadikan kita ada dalam barisan umat yang akan masuk ke dalam surga Allah, di belakang baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di belakang para wali-walinya Allah, di belakang para ulama-ulama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita ada dalam rombongan mereka, sebagaimana semoga di atas muka bumi ini Allah subhanahu wa ta'ala menempuhkan untuk kita jalan lurus mereka, insya Allah. Kita minta pada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengaruniakan untuk kita ilmu seperti ilmu mereka. Kita minta pada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah karuniakan kepada kita amal soleh sebagaimana amal soleh mereka. Kita juga minta pada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah karuniakan kepada kita hati yang memiliki rasa seperti mana rasa mereka ketika hidup di atas muka bumi ini. Rasa hatinya Nabi Muhammad, rasa hatinya para wali-walinya Allah, rasa hatinya para ulama-ulama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengaruniakannya pula untuk kita sekalian, insyaallah. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana mu'amalata ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal adhab, wa nasiban minal jannah, wa razukna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min balaik, wa uzi'na syukra na'maik, wa adikna barda afwik wa halawata munajatik. Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha, wa minal adhani asfaha, wa minal a'mali azkaha, wa minal akhlaqi atyabaha, wa minal arzaki adzalaha, wa minal afiyah akmalaha, minad dunya khairaha, wa minal akhirah na'imaha, bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal, wa afina min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahul bainana wa bainat tahaqquq bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'alillahumma lana wala fina wala ma'ana syaqiyan wala matrudan wala mahruma.
Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan doa-doa kita juga dijabah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya hamba yang Dia ridhai. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya hamba yang kelak akan dikumpulkan dalam rombongan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau kepanjangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.